Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di produk kreatif dan kewirausahaan ya. Masuk ke part yang kedua. Yang sebelumnya di part yang pertama kita sudah membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Part pertama, sekarang kita masuk ke part yang kedua. Kita mulai. Kita akan masuk ke menu belajar, masuk ke materi. Pada part pertama kita sudah masuk ke materi 1 sampai 3, maka sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat. Tentang kreativitas. Jadi kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dari seorang entrepreneur. Jika kreativitas itu sulit untuk singgah ke kepala kita, walaupun kita banyak modal uang, jaringan, dan lain sebagainya, belum tentu itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin, mungkin malah jadinya modal yang kita punya akan habis tanpa sisa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seseorang yang kreatif? Nah, yang pertama itu adalah mindset continuous improvement. Yang kedua, kita harus diskusi dan berinteraksi, harus memiliki yang namanya brainstorming session, kemudian harus sering melakukan yang namanya traveling dan bertemu dengan orang yang baru, harus punya yang namanya bank ide, ya, kemudian tidak menyerah menjadi seseorang yang kreatif. Mana manfaat dari wirausaha itu adalah salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang itu adalah seorang wirausaha. Karena wirausaha itu adalah orang yang pandai dan berbakat untuk mengenali suatu produk, menentukan cara dan proses produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru, memasarkannya, serta mengatur modal operasinya. Jadi untuk masa sekarang itu kita tidak bisa berpangku tangan untuk menjadi yang namanya PNS, untuk menjadi yang namanya hanya karyawan saja. Tapi kita harus punya yang namanya pemikiran untuk menjadi seseorang yang wirausaha, baik itu produk baru ataupun produk yang sudah ada, kemudian kita resign kembali atau bentuk yang baru, nah itu sudah menjadi sesuatu yang baru. Selain itu, manfaat dari wirausaha itu bisa menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan baru dan bisa membantu orang lain. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya, di mana dalam konteks wirausaha, kebebasan di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu, sumber daya manusia, alat, dan bahan, serta tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, itu tidak terikat dengan waktu. Beda hanya kalau kita menjadi suatu karyawan, ya, menjadi seorang karyawan. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri kita. Yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Karena apa? Karena dengan menjadi wirausaha berarti kita mampu atau memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dari usaha kita bagaimana. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional bagaimana? Wirausahawan adalah orang yang punya jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemauan dan berkemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Suatu tantangan menjadi sebuah peluang, peluang untuk menjadi yang lebih baik, peluang untuk menjadi perekonomian yang lebih baik, peluang untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan demikian, wirausahawan mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian di negara. Di antaranya, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, penghasilan berupa devisa, pengadaan investasi dalam negeri, penghasilan berupa pajak. Perilaku kerja yang prestatif. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias.
Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh, dan tidak cepat puas. Apakah kalian termasuk siswa yang seperti itu? Dan ini merupakan perilaku kerja yang sangat dituntut dalam suatu wirausaha, ya. Menjadi seorang wirausahawan juga diperlukan perilaku kerja yang prestatif. Karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah satu, memiliki kemampuan dalam memimpin, berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab, motivasi lebih unggul, kreatif, fleksibel, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, yakin pada dirinya sendiri, berorientasi pada masa depan, mau belajar dari kegagalan, peluang untuk mencapai obsesi, kemudian toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Jadi apabila karakteristik prestatif tersebut diterapkan pada seorang wirausaha di dalam bisnis, maka yang pertama wirausaha memiliki tekad kuat berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Wirausaha berpikir ada kemungkinan untuk gagal, tapi dia tidak akan gentar. Wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resikonya tinggi. Wirausaha pasti berpikir positif karena ingin berkreatif. Menurut Stephen Covey di dalam bukunya First Thing First, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu yang pertama adalah sikap mawas diri, yang kedua adalah mempertajam suara hati, yang ketiga adalah pandangan independen untuk bakal bertindak, yang keempat adalah berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat. Adapun aspek kerja prestatif itu adalah yang pertama adalah kerja ikhlas, ya. Kerja ikhlas di sini. Kemudian yang kedua adalah kerja mawas diri, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga adalah kerja cerdas, menggunakan pikiran yang tajam. Kemudian yang keempat, kerja keras, bahwa dia menggunakan sumber dayanya secara optimal. Yang kelima, kerja tuntas. Dia di sini kerjanya adalah tidak setengah-setengah. Dari awal sampai akhir dia pikirkan semuanya. Nah, untuk yang terakhir, evaluasinya adalah siswa melakukan wawancara dengan seorang wirausaha di lingkungan sekitar, terserah kalian wirausahanya apa, kemudian tuangkan dalam bentuk video yang di-upload ke YouTube. Kemudian linknya di-share ke GCR ya. Beberapa poin yang dilakukan saat wawancara adalah sebagai berikut. Kalian tanyakan latar belakangnya sebagai wirausaha apa, jenis usaha dan produknya apa, bagaimana pemasaran produknya, konsumen sasarannya siapa aja. Nah, siswa diminta untuk menyimpulkan karakter wirausaha apa sih yang dimiliki dan bisa diteladani oleh wirausaha yang kalian wawancara tersebut. Oke. Jika seandainya tidak paham, kalian bisa WA dengan guru kalian ya. Oke, terima kasih selesai. Terima kasih atas atensi kalian. Jangan lupa klik link dan share ya. Jangan lupa subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.